Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvaris Christopher Maura. Saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik saya yang berjudul Sistem Pembekuan Ikan Tuna dengan Metode Air Blade Freezing atau ABF di PT Armada Sanjaya Kupang. Pendahuluan. Universitas Nusa Cendana merupakan universitas negeri yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berdiri pada tanggal 1 September 1962. Hingga saat ini dan seterusnya berkiprah bagi bangsa dan tanah air tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undana selalu berusaha menghasilkan output yang tentunya dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya, dengan menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Sejarah perusahaan ini berdiri pada tahun 2019 dan bergerak di bidang penangkapan ikan tuna dengan sistem penampungan ikan di darat yang menggunakan drum pendingin full stroke dengan kapasitas 100 ton dan ruangan pengawet dengan sistem air blade freezer dengan kapasitas 10 ton. Kegiatan usaha perusahaan. Yang pertama, pengambilan ikan dari kapal penangkapan. Yang kedua, proses pemilihan kualitas ikan. Yang ketiga, proses pembekuan ikan. Yang keempat, proses penyimpanan ikan. Yang kelima, pengontrolan mesin. Yang keenam, penggantian air bak pendingin. Yang ketujuh, penimbangan ikan. Yang kedelapan, pengiriman. Teknologi permesinan. Temperatur minus 35 derajat Celcius produk temperatur, sampai minus 45 derajat Celcius evaporator temperatur untuk mesin single stage, minus 35 derajat Celcius produk temperatur hingga minus 65 derajat Celcius evaporator atau minus 55 derajat Celcius produk temperatur untuk tuna 40 kg per up. Waktu yang dibutuhkan, waktu pendingin 4-6 jam karena air flow dan air tour unit evaporator dapat maksimal didaya gunakan ditambah dengan air ducting untuk pengarahan. Kapasitas dimulai dari 200 kg produk per 4 jam hingga 3 ton produk per 4 jam. Kegunaan unit merupakan temperatur produk hingga mencapai suhu tertentu, yaitu minus 35 derajat Celcius. Dalam waktu tertentu berkisar 6-8 jam pada satu putaran atau satu kali proses pendingin. Pengertian air blade freezing. Air blade freezing adalah tipe ruangan umum, yaitu ruang pendingin yang diisi oleh udara yang didinginkan. Air blade freezing menggunakan udara untuk mentransfer panas dari produk yang dibekukan dengan sistem pendingin, mungkin metode yang paling umum digunakan dalam pendingin komersial. Bagian-bagian air blade freezing. Yang pertama, casing atau body. Yang kedua, kompresor. Yang ketiga, kondensor. Yang keempat, evaporator. Cara kerja air blade freezing dapat dilihat pada gambar. Jenis-jenis air blade freezer. Yang pertama, air blade freezer bersinambung atau continuous air blade freezer. Yang kedua, air blade freezer bertahap atau batch air blade freezer. Kelebihan dan kekurangan air blade freezer. Kelebihan yang pertama, kecocokan pada produk. Yang kedua, dapat digunakan pada segala macam produk dengan berbagai ukuran, berbentuk maupun sifat dari bahan pangan pembungkusnya. Yang ketiga, mudah mengoperasikannya. Kekurangan yang pertama, udara sebagai media pendingin harus menempuh jarak yang besar dalam melakukan tugasnya. Yang kedua, sering mengakibatkan pengeringan daripada produknya. Yang ketiga, laju pembekuan kecil. Yang keempat, tambahan panas yang tidak diperlukan yang berasal dari motor penggerak kipas. Pengoperasian kompresor Mecom. Yang pertama, langkah-langkah melakukan start mesin. Yang kedua, langkah-langkah mematikan kompresor. Prosedur pembekuan ikan. Yang pertama, prinsip pembekuan ikan. Yang kedua, proses pembekuan ikan.
Yang ketiga, perubahan suhu selama pembekuan. Metode air blast freezing atau ABF, metode pembekuan yang memanfaatkan udara dingin, yaitu dengan menghembuskan dan mengedarkan udara dingin ke sekitar produk secara kontinu. Metode pembekuan ini dilakukan dengan cara menempatkan produk pada rak-rak pembeku, di mana ruang pembekuan kemudian udara yang bersuhu rendah dihembuskan ke sekitar produk yang disimpan pada rak-rak pembekuan tersebut. Suhu yang digunakan antara minus 35 derajat Celcius sampai dengan minus 40 derajat Celcius selama 4-6 jam. Proses pembekuan ikan dengan metode air blast freezing. Yang pertama, penerimaan bahan baku. Yang kedua, penimbangan tahap pertama. Yang ketiga, pencucian tahap pertama. Yang keempat, pencucian tahap kedua. Yang kelima, penimbangan tahap kedua. Yang keenam, penyusunan. Yang ketujuh, pembekuan. 8. Glassing. 9. Pengemasan. 10. Penyimpanan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, teknik pengoperasian mesin pendingin. Adapun hal yang pokok dalam kegiatan pengoperasian mesin pendingin adalah sebagai berikut. A. Persiapan menjalankan. B. Menjalankan mesin pendingin. C. Pemeriksaan selama mesin pendingin. D. Mematikan mesin pendingin. E. Perbaikan dan perawatan mesin refrigerasi. Yang kedua, pengisian dan pengosongan refrigerasi. Perawatan dan perbaikan kompresor. Yang pertama, pemeriksaan pada operasi harian. Yang kedua, pemeriksaan rutin atau berkala. Ketiga, penanganan kompresor tidak aktif. Keempat, pemeriksaan besar atau overhaul. Sistem pendingin kompresor uap. Yang pertama, kompresor pada sistem refrigerasi. Kompresor uap berfungsi untuk memompa uap refrigeran dari tekanan rendah menjadi uap refrigeran bertekanan tinggi. Uap refrigeran tersebut menjadi tekanan tinggi sebagai akibat dari kerja yang diberikan kompresor kepada refrigeran atau W. W kompresor sama dengan M dalam kurung H2 kurang H1. Yang kedua, laju penyerapan panas atau kapasitas di evaporator. Refrigeran yang mengalir di evaporator sebagian besar berfasa cair dan temperatur lebih rendah daripada temperatur lingkungan. Selanjutnya, mengakibatkan semua refrigeran cair pada evaporator tersebut menguap kembali menjadi fasa gas. IEF sama dengan M dalam kurung H1 kurang H4. Sistem pendingin yang ketiga, beban pendingin. Sumber panas atau beban yang diserap di evaporator pada sistem refrigerasi tidak hanya dari satu jenis sumber saja, melainkan sejumlah panas yang dihasilkan dari berbagai sumber yang berbeda. Pada sistem refrigerasi, metode perhitungan beban pendingin untuk panas yang melewati dinding atau konduksi, panas dari produk yang ada atau dalam hal ini produknya adalah ikan, dan beban listrik dari kipas yang ada di evaporator. Sedangkan ketiga beban lain tidak diperhitungkan karena tidak terdapat pada sistem atau juga karena nilainya yang kecil sehingga dapat diabaikan. Beban pendingin. Yang pertama, perhitungan beban konduksi melewati dinding. Terjadinya perpindahan panas dari udara luar ke dalam ruangan dingin sebagai akibat adanya perbedaan temperatur antara sisi luar dingin dengan sisi bagian dalam. Kiwal adalah A kali U kali delta T. Yang kedua, perhitungan beban pendingin. Ketika produk ikan, daging, buah, dan lain-lain yang temperaturnya lebih tinggi disimpan pada temperatur ruang penyimpanan dingin, maka produk ini akan memberikan panas pada ruang sampai produk tersebut memiliki temperatur yang sama dengan temperatur ruangan. Panas yang dihasilkan produk ini dapat berubah panas sensibel atau panas laten tergantung dari temperatur penyimpanan, apakah lebih rendah dari temperatur titik beku produk atau lebih tinggi. Yang ketiga, perhitungan beban penghuni dan motor listrik. Jenis panas lain yang ada pada ruangan penyimpanan dingin adalah panas yang dihasilkan dari penghuni atau orang yang ada di ruangan ketika sedang membongkar muat produk, dan juga panas ditimbulkan oleh peralatan listrik penghasil panas yang ada di dalam ruangan. Biasanya peralatan listrik yang ada di dalam ruangan tersebut hanya berupa kipas evaporator. Spesifikasi unit pendingin. Yang pertama, data ruang pendingin. Berikut ini data dimensi dari Cool Strong
dan ABF yang ada di Karamsong, yaitu dimensi Kulstrom, panjang 10 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter, dimensi ABF panjang 4 meter, lebar 3 meter, dengan tinggi 3 meter. Spesifikasi unit pendingin yang kedua, beban pendingin pada air blood freezer. Karena air blood freezer hanya digunakan untuk proses pre-cooling dan tidak digunakan untuk penyimpanan ikan yang beku, maka jumlah beban yang harus diambil evaporatornya lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah beban yang ada di Kulstrom. Luas dinding sebelah utara atau AU sama dengan 12 meter persegi. Luas dinding sebelah selatan atau AS adalah 12 meter persegi. Luas dinding sebelah barat atau AB sama dengan 9 meter persegi. Luas dinding sebelah timur atau AT dengan panjang 9 meter persegi. Luas dinding total keseluruhan atau A 42 meter persegi. Luas atap atau atap sama dengan 12 meter persegi. Koefisien perpindahan panas konveksi permukaan dingin sama dengan 8,3 W per meter persegi derajat Celcius. Koefisien perpindahan panas konveksi permukaan atap sama dengan 6,1 W per meter persegi derajat Celcius. Material dinding yang pertama 0,5 mm baja jenis galv volume dengan nilai K sama dengan 25 W per meter derajat Celcius. Yang kedua 150 mm polyurethane dengan nilai K sama dengan 0,023 W per meter derajat Celcius. Delta T sama dengan temperatur lingkungan kurang temperatur ABF sama dengan 31,5 derajat Celcius dalam kurung kurang 20,6 derajat Celcius sama dengan 52,1 derajat Celcius. Sehingga besarnya perpindahan panas yang melewati dinding tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan A dalam kurung delta T per 1 per H2 HA ditambah X1 per K1 ditambah X2 per K2 ditambah X3 per K3 ditambah 1 per HB sama dengan 42 dalam kurung 52 per 1 per 8,3 ditambah 0,005 per 25 ditambah 0,15 per 0,023 ditambah 0,005 per 25 ditambah 1 per 8,3 sama dengan 0,32 kW. Dan melalui atap, Q atap sama dengan A dalam kurung delta T per 1 per HA ditambah X1 per K1 ditambah X2 per K2 ditambah X3 per K3 ditambah 1 per HB sama dengan 12 dalam kurung 52 per 1 per 6,1 ditambah 0,005 per 25 ditambah 0,15 per 0,023 ditambah 0,005 per 25 ditambah 1 per 6,1 sama dengan 0,09 kW. Panas dari produk. Jenis panas dari ikan yang akan didinginkan pada ABF ini hanya panas sensibel sebelum pembekuan, yaitu panas sensibel yang dikeluarkan dari penurunan temperatur awal ikan 28 derajat Celcius hingga temperatur beku minus 2 derajat Celcius. Dan untuk jenis ikan yang didinginkan tersebut adalah dari berbagai jenis ikan laut seperti kakap, ikan pari, ikan bandeng, dan berbagai jenis ikan laut yang lain. Kadar spesifik ikan tuna, C tuna sama dengan 3,43 kJ per kg derajat Celcius. Masih ikan yang masuk M sama dengan 3.411 kg per hari temperatur awal ikan. T awal sama dengan 28 derajat Celcius. Temperatur akhir ikan atau T akhir sama dengan minus 2 derajat Celcius. Perbedaan temperatur atau delta T sama dengan 30 derajat Celcius, sehingga jumlah kalor yang diserapi evaporator pada ABF ini berdasarkan persamaan QS produk sama dengan M kali C delta T sama dengan 3,411 dikali 3,43 dikali 30
sama dengan 35,992 kJ. Sejumlah kalori tersebut telah didinginkan secara bertahap sebanyak 3 tahap. Tahap pertama pendingin sebanyak 700 kg dalam waktu 1 jam. Tahap kedua pendingin sebanyak 122 kg juga dalam waktu 1,5 jam, dan terakhir tahap 3 sebanyak 1500 kg dengan waktu 2 jam. Sehingga total waktu yang diperlukan untuk mendinginkan produk sebanyak 3411 kg tersebut adalah selama 4,5 jam. Jadi beban produk yang tertera di atas dikonversi dalam satuan kilowatt adalah sebagai berikut. QS produk sama dengan 350,992 kJ per dalam kurung 4,5 jam dikali 3600 sekon per jam sama dengan 21,47 kW. Yang keempat, panas dari motor kipas evaporator. Untuk mengetahui jumlah panas yang dikeluarkan motor kipas evaporator dapat dilihat pada data tertera. Data input motor yang digunakan adalah 460 watt dan berdasarkan pada motor head gain pada yang didapat sama dengan 694 watt untuk daya motor 460 watt. Ada 2 kipas, maka Q motor sama dengan 0,694 kW dikali 2 sama dengan 1,38 kW. Sehingga beban total keseluruhan yang ditambah ke ruang ABF tersebut dapat dihitung dengan cara menjumlahkan sejumlah panas yang telah dihitung tersebut di atas. Q total ABF sama dengan Q wal ditambah Q atap ditambah Q produk ditambah diserap semua hingga temperatur ikut pun sesuai dengan yang diinginkan. Kelima, panas yang melewati dinding. Berdasarkan dari data ruang pendingin, maka perhitungan jumlah panas yang melewati dinding klustron tersebut dapat dihitung. Diketahui dari spesifikasi luas dinding sebelah utara AU atau AU sama dengan 30 meter persegi, luas dinding sebelah selatan atau AS sama dengan 30 meter persegi, luas dinding sebelah barat atau AB sama dengan 18 meter persegi, luas dinding sebelah timur atau AT sama dengan 18 meter persegi, luas total keseluruhan atau A sama dengan 98 meter persegi, luas dinding atas atau A atap sama dengan 60 meter persegi. Koefisien perpindahan panas konveksi permukaan dinding sama dengan 8,3 W atau 8,3 W per meter persegi derajat Celcius. Koefisien perpindahan panas konveksi permukaan atap sama dengan 6,1 W per meter persegi derajat Celcius. Material dinding dan atap 0,5 mm baja jenis galvolume dengan nilai K sama dengan 25 W per meter derajat Celcius, 100 mm polyurethane dengan nilai K sama dengan 0,023 W per meter derajat Celcius. Dari data pengukuran klustron 1 pada jam 12 siang didapat delta T sama dengan temperatur lingkungan kurang temperatur ruang sama dengan 31,2 derajat Celcius kurang dalam kurung minus 12,7 derajat Celcius sama dengan 43,9 derajat Celcius. Q wal sama dengan A dalam kurung delta T per 1 per HA ditambah X1 per K1 ditambah X2 per K2 ditambah X3 per K3 ditambah 1 per HB sama dengan 96 dalam kurung 43,9 per 1 per 8,3 ditambah 0,005 per 25 ditambah 0,1 per 0,023 ditambah 0,005 per 25 ditambah 1 per 8,3 sama dengan 0,32 ditambah 0,09 ditambah 21,67 ditambah 1,38 sama dengan 23,46 kW. Kesimpulan, dari hasil dan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kerja air blade freezing adalah pembukaan produk
dengan udara dingin. Dalam hal ini terjadi perpindahan panas secara konveksi dari refrigeran dalam pipa-pipa evaporator yang dihembuskan dengan bantuan fan berkekuatan besar ke seluruh ruangan. Yang kedua, air blood freezing adalah tipe pembekuan yang umum, yaitu ruang pendingin yang diisi oleh udara yang didinginkan. Keuntungannya adalah memanfaatkan aliran konveksi. Temperatur dingin dapat disebarkan hingga ke sudut ruangan secara efisien. Namun, koefisien transfer panas konveksi udara cenderung kecil, sehingga pembekuan perlu dilakukan dalam waktu yang lebih lama akibat rendahnya laju transfer panas. Yang ketiga, keuntungan dari ABF adalah cara ini dapat membekukan segala macam produk dengan pengoperasiannya yang mudah. Kerugiannya adalah memerlukan jumlah udara yang besar, waktu pembekuan relatif lama, ruang lebih besar, tenaga besar, dan adanya beban panas tambahan. Baik, sekian dan terima kasih hasil laporan saya.